Kembali lagi di Just Alvin on Location, masih dari Pulau Semut. Saya sudah bersama dengan Akita Wijaya. Kit, yes. Enak banget tempat ini. Enak ya? Kebayang gitu ya. Yap. Ini, oh my God, kita udah di sini tuh udah dari sebelum umur 10 kali ya. Sebelum 10 tahun dari sini. Jadi di sini this is like a second home lah. Ya, rumah kedua. Ya, so it's always nice. Diving pertama juga di sini. Jadi udah kenal betul kelihatannya ya. Kenal betul area sini. Dan lihat apa pinggirnya semua. Ini enak sekali buat terjun. Iya. Tapi kita bisa tahu banget ya di mana bumi ini memang bergerak dan berputar dan berubah. Karena dulu ada masa di mana dia lebih lebar ya, daratannya lebih lebar. Daripada semakin lama semakin mengecil. Pulaunya pun jadinya semakin lama semakin kecil. Tadi udah jalan-jalan ke mangrove ya. So you see our mangrove garden. Itu juga salah satu upaya karena pasti ada kayak pengecilan dan erosi lah kayak gitu-gitu deh. So basically a lot to maintain. Kalau kita ngomong mengenai alam. Betul. Kita, mengenai laut kita gitu ya. Banyak kan misalnya kayak kita tahu di daerah-daerah Indonesia banyak sekali misalnya kayak di Manado ya. Reclaiming land. Jadi walaupun tanah sudah sebesar itu, Sulawesi Utara tuh adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat banget di mana tanah di mana-mana, tapi orang-orang maunya di daerah situ aja gitu. Jadi kemudian pantainya, lautnya itu di reclaim ya, dimajukan. Itu apapun yang terjadi itu merubah ekosistem itu akan merusak. Betul. Gitu. Nah di sini kita tempat lihat di mana ada kehidupan di bawah itu kan sebetulnya kan. Iya betul. Ini adalah contoh kecil ya. Pulau ini sangat kecil. Pulau ini paling 1 hektar kali ya. Jadi di depan waktu itu pernah karena air naik sehingga kita harus nambah untuk jeti. Nah kita nambah untuk jeti sedikit padahal ya kita uruk. Begitu kita uruk di sini langsung ambles. So you see, ini adalah contoh kecil. Very simple. So we see, and that's why kita mulai pasang mangrove di situ. Bayangkan sebuah kota yang besar. Makanya terjadilah longsor. Begitu juga kalau kita lihat gunung-gunung yang kemudian dibelah, diambil kapurnya. All that kita akhirnya bumi ini jadi tidak punya pegangan. Sama aja dengan kota Jakarta kan. Kekuatannya berkurang ya. Iya, serapannya tidak ada lagi karena pohon-pohon ditebang, dibangun mall, dibangun ini. Itu kan semua serap. Bumi ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah. Jadi semua tuh sebenarnya sudah ada sistemnya. Dan kita lah yang merusak sistem itu kan sebenarnya karena kita mau bangun di sini kita paksa harus bangun di sini, kita nggak mikirin ekosistem itu. The same thing is with blue, which is laut gitu. Kalau kita ambil tanpa kita pikirkan sustainability-nya, ya akan habis. Saya di sini dari kecil, so I know dulunya yang berwarna. Kemudian banyak nelayan bom itu di akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an. Sehingga kalau kita nyelam di sini, at one point itu rubble saja. Udah hancur betul-betul hancur. Sekarang mulai ada kesadaran di mana-mana dari para nelayan juga, karena waktu itu kan bom nggak boleh lagi ini apa segala macam. Ada larangan lah waktu itu. Ada larangan yang cukup keras waktu itu, sehingga kita mulai nanti kalau kita nyelam ya, kita mulai lihat warna mulai muncul lagi. Walaupun terus terang tidak seperti di akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an waktu pertama kali saya nyelam di sini gitu. Dulu kita bisa menemukan hiu di sekitar sini gitu, sharks. Saya kalau waktu kecil saya main karena saya water ski ya. Kalau saya water ski itu bisa sebelah saya itu bisa dolphins. Seru banget. So all those. Lucky you. Yes, all those and no more gitu. We don't have anymore. Waktu itu terakhir kita mungkin setahun 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu kita sempat
perjalanan pulang ke Jakarta kita sempat lihat dolphins. That's a good sign. Gitu, kita berharap dengan kita menjaga dan nursing the corals around the area, karena ikan-ikan itu perlu corals ya. It's a whole sistem gitu kan ya. Ekosistem mereka. Ya, ekosistem mereka perlu itu. Yang kecil perlu corals, yang ikan yang besar perlu ikan yang kecil. That's the whole thing. So if you kill one, you kill the whole ecosystem gitu. So that's something yang memang kita. Jadi kecintaan terhadap laut itu memang dimulai dari usia kecil banget. Iya, karena memang di keluarga saya memang laut ya, kita lebih orang laut. Iya, ayah saya tuh umur 81 tahun ini dan dia masih diving. Memang kita lebih orang laut. Like father, like daughter kelihatannya gitu. And the whole family, it's not just me sebenarnya gitu ya. Dari keluarga kakak ipar saya juga seluruh keluarga diving semua, anak-anak saya kita semua divers, anak-anak kakak saya semua diving. Semua certified? Semua all certified, Now. certified divers. Yes. You know that. Ya, dulu karena dulu zaman ayah saya tuh, mereka nggak kenal, karena mereka ngerasa mungkin pada saat itu ya udah rutinitas yang dilakukan, mungkin udah tahu semua. Dan rada beda kayaknya. Kalau sekarang if you see divers now, kita ngelihat diving gitu. Such because I don't think diving is a sport, it's a lifestyle kan sebenarnya gitu. Kita ngelihat orang diving sini, diving ke sana, we see divers, ada agent ini. Zaman dulu nggak kayak gitu, semua terbatas, yang diving juga nggak banyak gitu. Saya dulu kalau diving agak malesnya karena kalau diving sama om gitu kan, saya sama atau mungkin nggak murah juga mungkin ya. It's not a cheap sport, right. Tapi mungkin karena kita ini kan sebenarnya negara maritim ya, laut kita kan luar biasa. Tapi waktu itu tuh nggak terlalu dibiasakan banget gitu orang mungkin diving segala macam ya. Dan kalau kita ngelihat di daerah-daerah tertentu mereka divers, but they're free divers ya. They're not scuba divers, they're free divers. Tapi kan sekarang udah mendunia banget gitu loh diving, udah it's a trend. And it's a good trend kalau buat kita sih, I'm very happy. Nah sekarang gimana caranya kita juga sama-sama mengingatkan lah, saling mengingatkan as divers. Karena terjun masuk ke dalam, melihat, tentu melihat dengan mata aja kepala ya, sendiri, gitu, lihat ya. mata sendiri. But just see, don't start picking things gitu. Atau melihat bawa pulang. Dengan apa yang dilihat bisa mensosialisasikan dengan apa yang dilihat, kurangnya di mana? I think so. Karena ya itu yang dibilang tak tahu maka tak sayang itu kan. Kalau kita nggak lihat apalagi gimana kita mau sayang. Jadinya cinta sayang. Oke. Seru ya sebenarnya kan, keterlibatan Pak kita dengan yayasan baru INABLU. Iya, INABLU. Indonesia Biru. Yayasan Indonesia Biru. Kita menyebut kita sendiri INABLU, which is your part of it, INABLUers. Saya diajak untuk berpartisipasi dan ternyata menarik sekali. Menarik sekali. I think more of ada beberapa sebenarnya yang coba dikejar oleh INABLU. Salah satu mungkin yang lebih kelihatan fisiknya adalah kita mencoba membangun koral ya? Underwater playground ya, underwater maze gitu di Kepulauan Seribu. Nanti kita lihat di daerah tidak terlalu jauh dari sini. Itu memang ditumbuhkan pakai listrik atau apa sebetulnya? Sebenarnya pertama-tama itu perjalanan panjang ya. So first of all you nurse the corals gitu, di nursing dulu corals ya, dicari corals yang memang mudah hidup di daerah sini. Jadi kita tidak mengambil koral dari luar di pas itu enggak. Jadi kita sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian dibangun semacam kayak kerangka gitu, kerangka yang berbentuk. Nah nanti insya Allah dalam waktu 1 tahun gitu, pada saat sudah mulai nursing corals yang sudah mulai tumbuh, kita mulai pindahkan ke situ sehingga dia akan tumbuh di itu. Nah di kerangka itu. Pada saat dia tumbuh di kerangka itulah menjadi satu monumen tersendiri gitu kan. Nah, tapi yang kita harapkan adalah partisipasi dari semua orang gitu. Jadi kita lagi coba cari proses, karena sekarang masih dalam tahap sangat awal, which is nursing the corals and raising funds ya. Untuk proyek ini, karena memang tidak kecil dana yang dibutuhkan untuk membuat satu monumen yang cukup besar underwater. Bayangkan laut kita begitu luasnya gitu kan.
Yeah, so we need to start here karena ini adalah paling dekat dengan kota. Dan kerusakannya sangat terlihat di sini gitu. So we hope partisipasi dari semua itu membuat people care more. It is your ocean, you know, it's your earth. Kalau cinta laut, ya mesti juga cinta dengan apa yang ada di dalamnya kan. Dan orang-orang yang nggak tahu kita buat lebih tahu untuk melindungi kita sendiri semua sebetulnya kan. Kit, kita mau gabung sama anak-anak di sana ya? Yuk. Ada teman-teman sana lagi, ada teman-teman Inablu juga kan? Yes. Ya, kita gabung sana yuk. Enak sekali kalau gini. Kok kelihatannya yang perkotaan itu terpisah sama laut? Enggak, ini nyambung. Apa yang lu buang di sini pasti akan nyambung ke sini. Kalau kita jaga di atas, di bawahnya dia akan kejaga.